Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahaiza Alvita ingin menjelaskan tentang uji ANOVA dan Chi-square. Jadi pertama-tama kita itu harus memiliki datanya terlebih dahulu. Untuk saat ini datanya memiliki dua kelompok, yaitu eksperimen dan intervensi. Untuk datanya kita copy paste, lalu kita paste di JSP-nya. Selanjutnya kita ke analyze. Untuk yang pertama itu kita harus pencet ANOVA dulu ya. Selanjutnya itu kita lihatkan berdasarkan waktu dan skor. Untuk waktu kita masukkan ke fixed factor, lalu skor kita masukkan ke dependent variable. Lalu kita tinggal menunggu hasilnya di result. Untuk kita tahu cara dia signifikan atau tidak, kita bisa lihat di bagian P-nya. Untuk P 0,72 yaitu tidak signifikan antara waktu dan skor. Berdasarkan pretest, post-test, dan follow-up itu tidak signifikan dengan skor. Tapi berdasarkan uji homogenitas, sebenarnya ini termasuk homogen karena di atas 0,01. Untuk mendapatkan tes homogen ini kita centang dulu deskriptif statistiknya. Nah untuk di sini kita bisa melihat bahwa ada peserta 18 orang yang mengikuti follow up, post test, dan pretestnya. Untuk tes homogenitasnya itu kita memakai untuk asumsi ceknya kita pencet, kita centang homogenitasnya, akan keluar asumsi cek di result. Nah, P ini tuh menunjukkan bahwa untuk si kelompok eksperimen itu punya skor yang homogen, memiliki skor yang homogen. Lalu untuk kita copy semua data dari dua kelompok intervensi dan eksperimen, lalu kita pindahkan ke JASP. Untuk yang ini kita masukkan skor di dependent variable. Untuk Poisson faktornya kita masukkan kelompok dan waktu. Nah, di sebelah kanan sudah muncul hasilnya.
Oke, data sudah keluar. Jadi setelah dikelompokkan antara kelompok intervensi dan eksperimen berdasarkan kelompok ya, berdasarkan waktu maupun berdasarkan kelompok antara kelompok intervensi dan eksperimen, dengan skor yang sudah dicantumkan tidak ada signifikansi yang terlihat, karena untuk di P ini angkanya di atas 0,01. Nah, lalu untuk secara deskripsinya, hasilnya antara kelompok eksperimen dan intervensi di pretest, post-test, dan follow up. Untuk di bagian follow up eksperimen, dari 18 peserta memiliki standar error sekian, datanya termasuk homogen tetapi tidak signifikan. Lalu kita pencet model, kita cek asumsi ceknya, jangan lupa homogenitas tesnya kita centang ya. Berikut ini adalah data dari hasil dua kelompok yang sama dari uji ANOVA. Lalu ada pretest, post-test, dan post-test. Di sini juga ada kolom yang menunjukkan bahwa hasil pretest dan post-test dan follow up-nya itu mengalami peningkatan atau penurunan. Ini kita masukkan semuanya aja datanya. Kita copy, lalu kita pindahkan ke JSP, lalu kita paste. Lalu kita pencet frekuensi, lalu kita ambil continence table, lalu kita masukkan berdasarkan untuk kelompok kita masukkan ke rows, perubahan kita masukkan ke kolom. Untuk pretest, post-test, follow up kita masukkan ke counts. Nah, untuk di result setelah keluar, untuk yang pretest dapat kita lihat bahwa dari sekian responden yang paling banyak mengalami peningkatan. Oke, lalu kita kembalikan lagi, kita coba untuk yang post-test. Untuk hasil yang post-test itu menunjukkan bahwa post-test tadi tidak signifikan dan pretest pun tidak signifikan. Untuk yang signifikan itu hanya follow up. Dari P-nya itu kita lihat bisa angka signifikansinya hanya follow up yang di atas 0,1. Jadi berdasarkan chi-square test dari kelompok intervensi dan eksperimen, yang signifikan hanya bagian follow up-nya saja, tidak termasuk pretest dan post-test. Kita bisa lihat di cells, lalu kita pilih row atau baris, kolom, dan total. Nah, kalau kita centang, ini akan keluar presentasenya. Dari 100% partisipan, sebanyak 61% itu mengalami kenaikan dan mengalami 30% penurunan dari total responden. Nah, untuk secara total keseluruhan yang mengalami peningkatan dari hasil pretest, post-test, dan follow up itu dari dua kelompok ini ada 66%. Ini yang kita lihat dari follow up. Berbeda kalau kita lihat dari post-test. Keseluruhan kesimpulannya adalah bahwa
antara kelompok eksperiensi dan intervensi itu, intervensi memiliki peningkatan yang lebih signifikan daripada eksperimen, terutama pada waktu follow up. Terima kasih.